पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे, घुसपैठियों को बांटेंगे। India hari ini kerap tampil di hadapan dunia sebagai ruang politik yang penuh ketegangan, kerusuhan komunal, kampanye identitas, sengketa tempat ibadah, serta narasi mayoritas dan minoritas membuat hubungan Hindu dan Muslim sering dipandang sebagai konflik agama yang seolah telah mengakar sejak awal. Namun ketika lapisan masa lalunya dibuka, gambaran itu segera menjadi jauh lebih kompleks. Selama berabad-abad, identitas keagamaan di banyak wilayah India tidak selalu berdiri sebagai sekat yang kaku. Kekuasaan dijalankan melalui kerja sama lintas iman, tradisi spiritual saling memengaruhi, dan kehidupan sehari-hari di kota maupun desa memperlihatkan percampuran yang sulit dipisahkan secara tegas. Perbedaan antar komunitas memang ada, tetapi dalam banyak situasi masih dapat dinegosiasikan, dijembatani, dan dijalani bersama. Inilah kisah tentang perubahan yang berlangsung perlahan tetapi menentukan, tentang masyarakat yang lama hidup dalam pola campuran sosial dan budaya, tentang kekuasaan kolonial yang mulai mengubah perbedaan menjadi administrasi, dan tentang lahirnya polarisasi modern yang membentuk India hingga hari ini. Jauh sebelum agama diperlakukan sebagai garis politik yang tegas, banyak wilayah di anak benua India bergerak dengan logika sosial yang jauh lebih fleksibel. Kekuasaan memang silih berganti antara kerajaan, kesultanan, dan kekaisaran, tetapi dalam praktik pemerintahan sehari-hari, kerjasama lintas komunitas merupakan bagian lazim dari administrasi. Di bawah kekaisaran Mughal, terutama sejak abad ke-16, birokrasi tidak dibangun di atas keseragaman agama. Para penguasa membutuhkan pemungut pajak, juru tulis, panglima, penasihat keuangan, dan pengelola daerah yang memahami jaringan lokal. Kebutuhan inilah yang membuka jalan bagi banyak elit Hindu untuk menduduki posisi-posisi penting dalam struktur negara. Di istana Mughal, para bangsawan Rajput bukan sekadar pelengkap simbolik, melainkan bagian dari mesin pemerintahan. Mereka memimpin pasukan, mengelola provinsi, dan menjaga loyalitas antara pusat dan daerah. Negara dijalankan melalui kemampuan administratif, jaringan patronase, dan kesetiaan politik, bukan melalui pemisahan mutlak antara Hindu dan Muslim. Pola ini tentu tidak berarti semua perbedaan lenyap atau seluruh wilayah hidup tanpa ketegangan. Namun, perbedaan yang muncul tidak dijadikan blok politik yang memicu perpecahan. Di banyak pusat kekuasaan, perkawinan aliansi, perjanjian militer, dan pembagian jabatan terus membuka ruang negosiasi. Akbar memperluas pola ini dengan mengurangi diskriminasi fiskal terhadap non-Muslim, membuka ruang dialog keagamaan di istana, serta merangkul elit dari berbagai latar belakang ke dalam sistem mansabdari, yaitu hierarki jabatan dan kewajiban militer yang mengikat para bangsawan kepada negara. Barbara Daly Metcalf dan Thomas Richard Metcalf dalam bukunya yang berjudul A Concise History of Modern India menulis, rezim politik pra-modern membentuk identitas kelas atas yang mencakup individu-individu dari berbagai wilayah dan agama. Di luar istana, percampuran itu tampak lebih jelas dalam kehidupan budaya. Tradisi Sufisme berkembang melalui jaringan khankah dan makam para wali yang tersebar dari Punjab hingga Deccan. Tempat-tempat ini tidak hanya didatangi Muslim. Banyak penduduk Hindu juga datang untuk berdoa, mencari berkah, atau mengikuti perayaan tahunan. Musik qawwali, puisi devosional, dan bahasa-bahasa lokal yang digunakan para sufi membuat ajaran spiritual melampaui batas kitab maupun lembaga resmi. Pada saat yang sama, gerakan bakti di berbagai wilayah India menekankan pengabdian personal kepada Tuhan dengan bahasa rakyat, bukan bahasa ritual yang eksklusif. Tokoh-tokoh seperti Kabir, Ravidas, dan Guru Nanak menggunakan idiom yang menolak sekat tegas antara Hindu dan Islam.
Mereka memang tidak membangun negara, tetapi membentuk ruang imajinasi sosial yang memungkinkan masyarakat mengenali kesamaan pengalaman rohani di tengah perbedaan formal. Pembauran itu juga tercermin dalam bahasa sehari-hari. Di pasar, pelabuhan, dan kota-kota garnisun, masyarakat menggunakan campuran dialek lokal, Persia administratif, dan bentuk awal Hindustani yang lahir dari pertemuan panjang antar komunitas. Di banyak desa, hubungan sosial ditentukan oleh musim panen, irigasi, utang, perlindungan patron, dan kebutuhan kerja, sama kuatnya dengan identitas keagamaan. Jaringan perdagangan semakin memperkuat pola tersebut. Pedagang Hindu, Muslim, Jain, dan kelompok lain terhubung dalam sirkulasi barang yang sama, mulai dari tekstil Bengal dan Gujarat hingga rempah-rempah, kuda, logam, dan hasil pertanian. Kehidupan ekonomi seperti ini tidak menghapus hierarki sosial, tetapi membentuk kebiasaan hidup berdampingan yang nyata dan terus berulang. Karena itu, India prakolonial bukanlah ruang utopis tanpa konflik, melainkan masyarakat majemuk yang memiliki mekanisme sendiri untuk mengelola perbedaan. Kekuasaan lokal, patronase istana, tradisi spiritual yang saling berkelindan, dan kebutuhan ekonomi sehari-hari menjaga agar identitas tetap fleksibel dalam banyak situasi. Justru di atas fondasi inilah paradoks sejarah India menjadi semakin tajam. Polarisasi modern tidak tumbuh dari kehampaan, melainkan dari tatanan lama yang telah terbiasa bernegosiasi dengan keragaman. Tatanan itu mulai berubah ketika kapal-kapal Eropa tidak lagi datang sekadar sebagai pembeli, tetapi sebagai kekuatan dagang yang membawa senjata, monopoli, dan tata ekonomi baru ke pesisir India. Perubahan besar mulai terlihat pada pertengahan abad ke-18 ketika East India Company atau EIC berhenti bertindak sebagai pedagang dan mulai berperan sebagai penguasa wilayah. Pada tahun 1757, perang antara dinasti Mughal dan Inggris pecah di Plassey, Bengal. Di atas kertas, pertempuran itu tampak sebagai kemenangan militer Inggris atas Nawab Sirajud-Daulah. Namun di balik hasil tersebut, keberhasilan Inggris sangat bergantung pada penyuapan, persekongkolan, dan pembelotan elit lokal. Robert Clive membangun aliansi dengan Mir Jafar, serta sejumlah pemilik modal dan pejabat istana yang bersedia menukar kesetiaan politik dengan jaminan posisi dan keuntungan. Kemenangan itu bukan sekadar menjatuhkan seorang penguasa daerah. Ia membuka jalan bagi sebuah perusahaan dagang swasta untuk menguasai salah satu wilayah terkaya di India. Setelah pertempuran Plassey, terutama sejak memperoleh hak diwani atas Bengal, Bihar, dan Orissa pada tahun 1765, perusahaan mulai memungut pendapatan tanah secara langsung. Disinilah pola lama perdagangan dan pemerintahan mulai bergeser. Sebelumnya, jaringan ekonomi lokal bertumpu pada hubungan yang saling bergantung antara petani, pengrajin, saudagar, pemungut pajak, dan penguasa daerah. EIC mengubah hubungan itu menjadi mesin ekstraksi yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan kas kolonial. Pajak dipungut lebih tinggi, pembayaran dituntut lebih pasti, dan hasil bumi diperlakukan sebagai sumber pendapatan tetap yang harus mengalir ke pusat kekuasaan baru. Ketika panen gagal atau harga jatuh, bebannya tidak ikut berkurang. Tekanan ini memperparah kerentanan pedesaan, termasuk saat kelaparan besar Bengal tahun 1770. Ketika jutaan orang terdampak sementara tuntutan pendapatan tetap terus berjalan. Di sektor perdagangan, dampaknya tidak kalah besar. EIC memanfaatkan kekuasaan politik untuk memaksakan monopoli atas komoditas penting seperti tekstil, garam, opium, dan berbagai bahan mentah. Para penenun dan produsen lokal dipaksa menjual dengan harga yang ditentukan agen kolonial, sementara pedagang independen kehilangan ruang geraknya. Sistem kredit dan distribusi yang sebelumnya melibatkan saudagar Hindu, Muslim, Jain, dan berbagai komunitas lain, perlahan tersingkir oleh kontrak paksa dan hak istimewa perusahaan.
Pasar yang dahulu ditopang oleh negosiasi lokal berubah menjadi rantai pasokan yang dikendalikan dari atas. Perubahan ini bukan sekadar mengalihkan keuntungan, ia memutus jejaring ekonomi lintas komunitas yang selama berabad-abad menopang kehidupan kota, pelabuhan, dan desa. Konsolidasi kekuasaan itu kemudian diperkuat melalui administrasi kolonial. Inggris membutuhkan cara untuk mengetahui siapa yang membayar, siapa yang memiliki, dan siapa yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Dari kebutuhan fiskal inilah muncul berbagai upaya membakukan hak atas tanah dan status sosial ke dalam kategori yang lebih kaku. Permanent Settlement tahun 1793 di Bengal misalnya mengangkat zamindar sebagai pemilik sekaligus penanggung jawab utama pajak di hadapan negara kolonial. Di wilayah lain, sistem Riotwari dan Mahalwari juga berupaya menetapkan hubungan langsung antara negara, desa, dan penggarap melalui pencatatan yang semakin rinci. Tanah yang sebelumnya diatur melalui hak bertingkat, kebiasaan lokal, dan negosiasi musiman mulai diterjemahkan ke dalam dokumen hukum yang bersifat tetap. Ketika negara kolonial mulai mencatat masyarakat, ia juga mulai memandang komunitas sebagai unit administratif. Hak, kewajiban, dan klaim atas tanah perlahan dibaca melalui identitas yang semakin terpisah. Apa yang sebelumnya fleksibel dalam praktik lokal mulai dibekukan ke dalam arsip, kontrak, dan pengadilan. Perusahaan memang tidak menciptakan seluruh perbedaan itu dari nol, tetapi memberikan perbedaan tersebut bentuk hukum baru sekaligus konsekuensi ekonomi yang nyata. Dalam buku A Concise History of Modern India dijelaskan, penekanan pada perbedaan mendasar antara Hindu dan Muslim mereduksi beragam komunitas sektarian dengan adat dan praktik yang berbeda menjadi hanya dua kelompok. Di bawah tekanan pajak, monopoli perdagangan, dan aturan pertanahan yang semakin kaku, keresahan menyebar dari barak-barak tentara hingga desa-desa. Akumulasi tekanan ini pada akhirnya bukan hanya melahirkan kemarahan terhadap Inggris, tetapi juga membuka kembali ruang bagi aliansi lintas agama di antara kelompok-kelompok yang sama-sama dirugikan oleh tatanan kolonial. Pada tahun 1857, kemarahan yang selama puluhan tahun menumpuk akhirnya meledak di tubuh militer kolonial. Pemicu langsungnya datang dari isu peluru senapan Enfield yang harus digigit sebelum digunakan, disertai kabar bahwa peluru itu dilumuri lemak sapi dan babi. Bagi serdadu Hindu, sapi merupakan hewan suci. Bagi serdadu Muslim, babi dianggap najis. Di barak-barak Bengal Army, isu ini segera dipahami bukan sebagai kesalahan teknis, melainkan sebagai bukti bahwa otoritas Inggris tidak menghormati keyakinan para prajurit yang mereka gaji. Namun ledakan itu tidak lahir dari satu peluru semata. Ia tumbuh di atas akumulasi gaji yang tidak adil, promosi yang dibatasi, ekspansi wilayah melalui aneksasi, serta keresahan akibat kebijakan tanah dan pajak kolonial. Percikan pertama muncul di Meerut pada Mei 1857 ketika para Sepoy, tentara pribumi India rekrutan Inggris yang menolak peluru baru dihukum dan dipermalukan di depan umum. Rekan-rekan mereka kemudian memberontak, menyerang perwira Inggris, membebaskan para tahanan, lalu bergerak menuju Delhi. Di kota inilah pemberontakan berubah dari pembangkangan militer menjadi perlawanan politik yang jauh lebih luas. Para pemberontak memasuki Delhi dan mencari sosok yang mampu memberikan legitimasi bagi gerakan mereka. Pilihan tersebut jatuh kepada Bahadur Shah Zafar, Kaisar Mughal terakhir yang pada saat itu telah lanjut usia dan secara praktis hanya memiliki kekuasaan simbolik di bawah bayang-bayang Inggris. Shah Zafar bukan panglima lapangan yang mengendalikan seluruh operasi, tetapi ia menyediakan payung politik bagi pemberontakan yang tersebar. Di bawah namanya, seruan perlawanan mampu melampaui batas resimen, kota, dan komunitas. Tentara Hindu dan Muslim yang sebelumnya bertugas dalam struktur kolonial kini bertempur di pihak yang sama. Di berbagai pusat pemberontakan seperti Delhi,
Kanpur, Lucknow, Jhansi, dan Bareilly. Dukungan datang dari gabungan sepoi, bangsawan lokal, petani, pemuka agama, dan warga kota yang memiliki alasan berbeda, tetapi menghadapi musuh yang sama. Dalam banyak proklamasi dan seruan, pembelaan terhadap agama Hindu dan Islam disebut berdampingan, bukan saling dipertentangkan. Inggris diposisikan sebagai ancaman bersama terhadap tatanan lama. Pemandangan inilah yang sangat dikhawatirkan oleh pemerintah kolonial. Selama beberapa dekade, Inggris memperluas kekuasaannya dengan memanfaatkan persaingan lokal, membeli loyalitas elit, dan memecah pusat-pusat kekuatan daerah. Namun pada tahun 1857, mereka menghadapi sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Kemungkinan bahwa keluhan ekonomi, penghinaan religius, dan kehilangan politik dapat menyatu menjadi aliansi lintas iman. Di medan perang, itu berarti pasukan yang mereka bentuk sendiri berbalik melawan mereka. Di tingkat simbolik, itu berarti nama Mughal yang mereka anggap telah kehilangan arti, ternyata masih mampu memanggil kesetiaan dalam skala luas. Respons Inggris pun sangat keras. Kota-kota direbut kembali satu persatu melalui pengepungan, eksekusi massal, dan hukuman kolektif. Delhi dibersihkan secara brutal setelah jatuh ke tangan Inggris. Bahadur Shah Zafar ditangkap, diadili, lalu diasingkan ke Rangun. Putra-putranya dibunuh. Setelah pemberontakan dipadamkan, East India Company dibubarkan dan pemerintahan India dipindahkan langsung ke mahkota Britania pada tahun 1858. Namun perubahan terpenting bukan sekadar pergantian penguasa administratif. Inggris kini memperoleh pelajaran yang sangat berharga. Ketika Hindu dan Muslim bertempur bersama, fondasi kekuasaan kolonial menjadi rapuh. Barbara dan Thomas Metcalfe menulis, kesempatan bagi orang India untuk berpartisipasi dalam struktur pemerintahan kekaisaran sangat dipengaruhi oleh teori-teori yang muncul setelah pemberontakan tahun 1857 yang memandang masyarakat sebagai suatu tatanan sosial yang tidak berubah, terdiri atas mosaik komunitas-komunitas terpisah yang pemimpin alaminya berbicara mewakili mereka. Sejak saat itu, mengendalikan India tidak lagi cukup dilakukan dengan senjata dan pajak. Pemerintah kolonial mulai menata ulang tentara, birokrasi, dan sistem hukum dengan perhatian khusus pada cara masyarakat diklasifikasikan, dipisahkan, dan diwakili. Tujuannya bukan sekadar menjaga ketertiban, melainkan memastikan agar persatuan yang muncul pada tahun 1857 tidak pernah terulang lagi. Setelah tahun 1857, pemerintah kolonial tidak hanya memperkuat garnisun dan memperluas jaringan intelijen. Mereka juga mulai membangun cara baru untuk memahami masyarakat India. Jika pemberontakan besar itu menunjukkan bahaya solidaritas lintas komunitas, maka jawaban kolonial adalah administrasi yang lebih rinci, lebih terukur, dan lebih memisahkan. Negara ingin mengetahui siapa penduduknya, di mana mereka tinggal, apa bahasa mereka, kasta mereka, dan terutama agama mereka. Dari sinilah sensus modern berubah menjadi alat politik yang jauh melampaui fungsi statistik. Sensus resmi pertama yang mencakup sebagian besar wilayah kekuasaan Inggris di India dimulai pada tahun 1871 hingga 1872. Di atas kertas, ini tampak sebagai proyek yang netral, menghitung penduduk demi efisiensi pemerintahan. Namun proses tersebut menuntut sesuatu yang sebelumnya tidak selalu diperlukan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu menempatkan setiap orang ke dalam kategori identitas yang tetap. Petugas sensus harus menentukan apakah seseorang dicatat sebagai Hindu, Muslim, Sikh, Jain, Kristen, atau kelompok lainnya. Dalam masyarakat yang selama berabad-abad hidup dengan praktik lokal yang saling bercampur, tradisi keluarga yang tumpang tindih, dan loyalitas sosial yang tidak selalu tunggal, pemaksaan kategori ini perlahan mengubah cara negara memandang rakyatnya. Apa yang sebelumnya fleksibel kini dibekukan menjadi angka. Seseorang yang mungkin berziarah ke makam sufi, merayakan festival desa,
dan tetap menjalankan adat keluarga yang berlapis. Dalam sensus harus menjadi satu identitas yang pasti. Negara kolonial kemudian menyusun data tersebut ke dalam tabel, distrik, provinsi, dan laporan tahunan. Dari sinilah lahir bahasa baru tentang masyarakat India. Berapa persen Hindu di suatu wilayah, berapa persen Muslim di wilayah lain, siapa yang menjadi mayoritas, dan siapa yang menjadi minoritas. Bahasa angka ini memberi kesan objektif, namun pada saat yang sama ia sedang membentuk realitas politik baru. Dampaknya tidak berhenti di data statistik. Ketika hasil sensus dipublikasikan, elit lokal, pemuka komunitas, dan berbagai organisasi mulai melihat diri mereka melalui angka-angka tersebut. Jumlah penduduk berubah menjadi argumen politik. Jika suatu komunitas lebih besar, muncul klaim bahwa mereka berhak atas pengaruh yang lebih besar. Sebaliknya, jika jumlahnya lebih kecil, muncul kekhawatiran akan tersisih dari pendidikan, pekerjaan, maupun representasi politik. Dengan kata lain, sensus tidak sekadar mencatat perbedaan. Ia mengajarkan masyarakat untuk memandang perbedaan itu sebagai dasar kepentingan kolektif yang harus dipertahankan. Pemerintah kolonial memahami manfaat dari cara pandang ini. Dalam birokrasi, hukum personal, pendidikan, dan sistem perwakilan, kategori agama semakin sering digunakan sebagai dasar administrasi. Perbedaan yang sebelumnya hidup dalam negosiasi sosial kini masuk ke arsip negara sebagai identitas resmi. Ketika negara terus mengulang kategori tersebut dalam laporan, pengadilan, dan berbagai kebijakan, masyarakat pun perlahan ikut mengulangnya. Komunitas tidak lagi sekadar menjadi jaringan sosial atau spiritual. Ia berubah menjadi blok demografis yang dapat dihitung, dibandingkan, dan dipolitisasi. Disinilah salah satu perubahan paling menentukan mulai bekerja. Sebelum kolonialisme mencapai bentuknya yang matang, perbedaan agama memang telah ada, tetapi belum selalu diterjemahkan ke dalam logika mayoritas dan minoritas yang kaku. Sensus kolonial memberi logika itu bentuk administratif. Ia membentuk kebiasaan baru, melihat tetangga bukan hanya sebagai sesama warga desa, rekan dagang, atau bawahan patron yang sama, melainkan sebagai anggota kelompok numerik yang posisinya dapat naik atau turun dalam persaingan politik. Dalam buku A Concise History of Modern India, sejarawan Bara-Bara dan Thomas Metcalfe menggambarkan pengukuran dan pengategorian manusia, tempat, dan kebudayaan semacam ini dengan tujuan membuat penduduk negeri tersebut terbaca oleh para penguasanya merupakan fenomena global yang lahir dari modernisme akhir abad ke-19, bukan semata-mata akibat kolonialisme. Namun dalam lingkungan kolonial seperti India, pembatas terhadap penataan masyarakat secara administratif, terutama yang berasal dari ruang publik yang independen dan lembaga pemerintahan yang representatif, sangatlah lemah. Dorongan untuk menjamin keamanan setelah tahun 1857 semakin memperkuat kecenderungan otoritarian ini. Ketika angka-angka itu mulai memengaruhi cara wilayah dipahami, langkah berikutnya menjadi semakin mudah. Kategori yang mula-mula dibangun melalui formulir sensus dan laporan pemerintah segera memperoleh bentuk yang lebih nyata. Pemerintah kolonial mulai menerjemahkan peta demografi agama ke dalam keputusan teritorial. Salah satu percobaan terbesar akan berlangsung di Bengal, pusat intelektual, perdagangan, dan politik yang menjadi jantung kekuasaan Inggris di India. Pada tahun 1905, pemisahan yang sebelumnya berkembang melalui kategori administratif mulai terlihat langsung dalam pembagian wilayah. Viceroy Lord Curzon mengumumkan pembagian Bengal, salah satu provinsi terbesar dan paling berpengaruh di India Britania. Secara resmi, alasannya adalah efisiensi administrasi. Bengal dianggap terlalu luas untuk dikelola dari satu pusat dengan jumlah penduduk yang sangat besar dan wilayah yang membentang jauh dari Kalkuta hingga kawasan timur. Alasan itu memang memiliki dasar administratif. Namun bentuk pembagian yang dipilih juga membawa konsekuensi politik yang jauh lebih besar. Bengal lama kemudian dibagi menjadi dua wilayah utama.
Daerah Timur Bengal digabungkan dengan Assam menjadi provinsi baru, sementara wilayah barat tetap terhubung dengan Bihar dan Orissa. Pembagian ini membuat Muslim menjadi kelompok mayoritas di Bengal Timur, sementara kekuatan politik dan intelektual masyarakat Bengali yang berpusat di Kalkuta terpecah oleh batas administratif baru. Dengan demikian, pembagian Bengal tidak hanya mengubah cara wilayah itu diperintah, tetapi juga mengubah keseimbangan sosial dan politik di dalamnya. Langkah ini terjadi ketika nasionalisme India mulai tumbuh semakin terorganisasi. Kalkuta telah menjadi pusat pers, pendidikan modern, organisasi politik, dan kritik terhadap pemerintahan kolonial. Bagi Inggris, Bengal bukan hanya sebuah provinsi besar, tetapi juga salah satu pusat utama gerakan politik yang semakin berani menentang kekuasaan kolonial. Karena itu, pembagian Bengal segera dipandang oleh banyak kelompok terdidik Bengali sebagai upaya untuk melemahkan kekuatan politik mereka. Reaksi terhadap keputusan tersebut berlangsung cepat. Protes muncul di Kalkuta dan menyebar ke berbagai daerah. Rapat umum, petisi, boikot barang Inggris, surat kabar, dan berbagai bentuk mobilisasi menjadi bagian dari perlawanan. Dari sinilah gerakan Swadeshi memperoleh kekuatan besar dengan seruan untuk menggunakan produk lokal dan menolak barang impor Inggris. Gerakan ini kemudian memberi nasionalisme India metode mobilisasi baru dan memperluas dukungan terhadap gerakan anti-kolonial. Namun reaksi terhadap partisi tidak seragam. Kepemimpinan gerakan Swadeshi di Bengal banyak berasal dari kalangan Hindu Bhadralok dan kelas pemilik modal, sementara sebagian besar petani di Bengal Timur beragama Islam. Situasi ini justru ikut memperkuat identitas politik yang semakin dibaca melalui pembagian agama. Sebagian elit Muslim kemudian melihat provinsi baru sebagai peluang untuk memperoleh akses yang lebih besar terhadap pendidikan, pekerjaan, dan pengaruh politik tanpa dominasi elit Kalkuta. Pemerintah Inggris pada saat yang sama melihat kepentingan Muslim yang terpisah sebagai penyeimbang terhadap kekuatan politik Hindu di Bengal lama. Buku A Concise History of Modern India menggambarkan partisipasi dalam gerakan tersebut memperlihatkan, sebagaimana dikemukakan sejarawan Sumit Sarkar, bahwa kepemimpinan politik di Bengal berada di tangan kaum lelaki Hindu Bhadralok dan kelas pemilik modal. Karena sebagian besar kelas petani beragama Islam, gerakan itu justru ikut memperkuat identitas keagamaan Hindu dan Muslim yang sedang berkembang dan semakin terpisah. Partisi Bengal tidak hanya memicu perlawanan terhadap Inggris. Bentuk perlawanan yang muncul juga memperjelas perbedaan sosial antara elit politik Hindu dan masyarakat Muslim pedesaan. Dalam proses inilah identitas agama semakin memperoleh arti politik yang lebih tegas. Partisi Bengal akhirnya dibatalkan pada tahun 1911 setelah tekanan politik yang besar. Namun dampaknya sudah meluas. Pemerintah kolonial telah menunjukkan bahwa pembagian wilayah dapat mengubah keseimbangan politik antar komunitas, sementara perlawanan terhadap kebijakan itu sendiri ikut memperkuat identitas Hindu dan Muslim yang semakin terpisah. Setelah perbedaan tersebut memperoleh bentuk teritorial dan politik, langkah berikutnya menjadi semakin jelas. Kategori komunitas akan masuk lebih jauh ke dalam sistem perwakilan kolonial, bukan hanya melalui batas provinsi, tetapi juga melalui aturan resmi tentang siapa yang memilih dan siapa yang dapat mewakili suatu komunitas. Setelah partisi Bengal menunjukkan bahwa perbedaan demografis dapat membawa konsekuensi politik, pemerintah kolonial bergerak ke tahap berikutnya, memasukkan kategori komunitas ke dalam sistem perwakilan resmi. Jika sebelumnya agama digunakan untuk menghitung penduduk dan memengaruhi pembagian wilayah, kini identitas agama mulai menentukan bagaimana suara politik disalurkan. Perubahan ini dilembagakan melalui Morley Minto Reforms pada tahun 1909.
Reformasi tersebut memperluas Dewan Legislatif sekaligus memperkenalkan sistem pemilu terpisah bagi Muslim. Dalam sistem ini, pemilih Muslim memilih wakil Muslim untuk kursi yang secara khusus disediakan bagi komunitas mereka. Kebijakan ini dibenarkan sebagai bentuk perlindungan terhadap kelompok yang khawatir tersisih dalam sistem perwakilan modern. Sebagian elit Muslim memang merasa posisi mereka lebih lemah dalam pendidikan, birokrasi, dan politik dibandingkan kelompok elit lain yang lebih dahulu terorganisasi. Namun sistem yang dibangun membawa konsekuensi yang jauh lebih besar. Negara kolonial tidak lagi hanya mengakui adanya perbedaan komunitas, tetapi memasukkan perbedaan itu langsung ke dalam aturan politik. Agama kini bukan sekadar identitas sosial atau kategori statistik. Ia ikut menentukan siapa yang dapat memilih, siapa yang dapat dipilih, dan siapa yang dianggap berhak mewakili kepentingan suatu komunitas. Latar belakang perubahan ini sudah terbentuk beberapa tahun sebelumnya. Pada tahun 1906, All India Muslim League didirikan di Dhaka. Organisasi ini pada awalnya hanya terdiri dari sebagian kecil elit pemilik tanah dan aristokrat Muslim. Tujuan utamanya bukan membentuk negara terpisah, melainkan memperjuangkan kepentingan politik Muslim dalam kerangka India-Britania. Ketika sistem kolonial semakin menghubungkan representasi dengan kategori agama, Liga Muslim memperoleh ruang yang semakin besar untuk tampil sebagai organisasi yang berbicara atas nama kepentingan Muslim. Di sisi lain, Indian National Congress tetap mengklaim diri sebagai organisasi nasional yang mewakili seluruh India. Namun citra itu terus diperdebatkan, terutama oleh kelompok yang merasa tidak cukup terwakili di dalamnya. Dalam sistem politik yang semakin dibagi berdasarkan komunitas, setiap organisasi terdorong untuk membuktikan siapa yang mereka wakili dan seberapa besar hak politik yang harus mereka peroleh. Politik India pun semakin sering bergerak melalui klaim perwakilan komunitas, bukan hanya melalui tuntutan bersama terhadap pemerintahan kolonial. Logika ini terus berkembang dalam reformasi politik berikutnya. Sistem perwakilan diperluas, jumlah kursi bertambah, dan berbagai kelompok memperoleh ruang politik berdasarkan kategori yang semakin jelas. Pada tahun 1932, Communal Award bahkan memperluas perlakuan khusus dan gagasan pemilih terpisah kepada berbagai kelompok yang dikategorikan sebagai minoritas. Kemudian Government of India Act tahun 1935 memperluas otonomi provinsi dan memperbesar arti pemilu dalam perebutan kekuasaan politik. Dalam situasi seperti ini, organisasi berbasis identitas memperoleh peran yang semakin penting. Liga Muslim terus berkembang sebagai wadah politik yang berusaha mewakili kepentingan Muslim. Pada sisi lain, nasionalisme Hindu juga mulai membangun organisasi yang lebih terstruktur. Pada tahun 1925, Rashtriya Swayamsevak Sangh atau RSS didirikan. RSS bukan partai pemilu pada masa awalnya. Organisasi ini dibangun sebagai gerakan kader yang disiplin, tidak mengikuti pemilu, dan mengembangkan gagasan bahwa India pada dasarnya merupakan tanah bagi umat Hindu. Barbara dan Thomas Metcalfe menulis salah satu perubahan penting adalah diperkenalkannya untuk pertama kalinya di lembaga legislatif provinsi dan pusat pemilu terpisah yang hanya dapat diikuti oleh pemilih Muslim serta kursi-kursi yang dikhususkan bagi Muslim. Ketentuan ini mengandung anggapan bahwa hanya seorang Muslim yang dapat mewakili Muslim atau melindungi kepentingan Muslim, sebuah anggapan yang kemudian membentuk kehidupan politik India selama beberapa dekade. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan paling penting bukan hanya adanya kursi khusus, tetapi munculnya prinsip bahwa kepentingan suatu komunitas dianggap hanya dapat diwakili oleh anggota komunitas itu sendiri. Ketika prinsip tersebut masuk ke dalam lembaga resmi, identitas agama memperoleh kedudukan politik yang jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Akibatnya, ruang politik India berubah secara bertahap. Kursi legislatif
tidak lagi hanya dipahami sebagai mandat bagi penduduk suatu wilayah, tetapi semakin berkaitan dengan komunitas yang dianggap berhak atas perwakilan tertentu. Negosiasi politik pun semakin sering berkisar pada siapa mewakili siapa, berapa besar jatah suatu kelompok, dan bagaimana mencegah satu komunitas mendominasi komunitas lain. Sistem ini tidak langsung memecah India, tetapi membangun kebiasaan politik yang bertahan lama. Ketika tuntutan kemerdekaan semakin mendekati titik akhir, persoalan representasi komunitas yang telah berkembang selama puluhan tahun akan membuat kompromi antara kekuatan-kekuatan politik utama menjadi jauh lebih sulit. Memasuki dekade 1940-an, persoalan yang selama puluhan tahun dibentuk oleh sensus, kursi terpisah, dan politik berbasis komunitas mulai memasuki fase yang lebih berbahaya. Inggris semakin lemah akibat Perang Dunia Kedua, tuntutan kemerdekaan semakin sulit dibendung, dan pertanyaan yang sebelumnya dapat ditunda kini harus dijawab. Siapa yang akan memerintah India setelah kolonialisme berakhir? Disinilah hubungan antara Kongres dan Liga Muslim memasuki fase paling menentukan. Keduanya sama-sama membayangkan masa depan India tanpa kekuasaan kolonial, tetapi semakin berbeda pandangan tentang bentuk negara yang akan menggantikannya. Kongres tetap mempertahankan gagasan India yang bersatu dengan pemerintahan pusat yang kuat, meskipun di dalamnya terdapat perbedaan pandangan mengenai federalisme dan kewenangan provinsi. Liga Muslim di bawah kepemimpinan Muhammad Ali Jinnah semakin menegaskan bahwa Muslim India bukan sekadar minoritas yang membutuhkan perlindungan, tetapi komunitas politik yang tidak dapat bergantung pada dominasi mayoritas dalam sistem demokrasi biasa. Kekhawatiran itu diperkuat oleh pengalaman pemilu provinsi tahun 1937. Kongres meraih kemenangan besar dan membentuk pemerintahan di sejumlah provinsi, sementara upaya Liga Muslim untuk memperoleh posisi dalam pemerintahan, terutama di United Provinces, tidak mendapat respons yang mereka harapkan. Pengalaman ini semakin memperkuat kekhawatiran sebagian pemimpin Liga terhadap posisi Muslim dalam India yang kelak dikuasai Kongres. Perubahan arah tersebut terlihat jelas dalam resolusi Lahore tahun 1940. Liga Muslim secara resmi mengajukan gagasan bahwa wilayah-wilayah dengan mayoritas Muslim di barat laut dan timur India harus dikelompokkan menjadi entitas politik yang mandiri dan otonom. Namun rumusannya masih abstrak dan belum menentukan bentuk Pakistan seperti yang akhirnya lahir. Pada tahap ini, gagasan mengenai wilayah politik Muslim telah masuk ke pusat agenda Liga, tetapi bentuk akhirnya masih terbuka dan masih menjadi bagian dari proses tawar-menawar mengenai masa depan India. Bahkan banyak Muslim dan pemimpin Muslim pada saat itu masih menentang pemisahan. Inggris kemudian mencoba mencari jalan keluar melalui berbagai misi dan proposal, termasuk Cripps Mission pada tahun 1942 dan Cabinet Mission Plan pada tahun 1946. Cabinet Mission menawarkan kompromi. India tetap bersatu, tetapi provinsi-provinsi dikelompokkan dalam beberapa blok dengan kewenangan luas, sementara pemerintah pusat menangani bidang terbatas seperti pertahanan, hubungan luar negeri, dan komunikasi. Skema ini berusaha mempertahankan India yang bersatu sekaligus memberikan jaminan politik bagi wilayah-wilayah mayoritas Muslim. Namun perbedaan pandangan antara Kongres dan Liga membuat kompromi tersebut runtuh. Kongres menginginkan pusat yang lebih kuat, sedangkan Liga memandang pengelompokan provinsi sebagai jaminan penting bagi posisi politik Muslim. Kebuntuan tersebut meluas hingga ke jalanan. Setelah skema kompromi semakin sulit dipertahankan, Jinnah menyerukan direct action. Di Kalkuta, mobilisasi pada Agustus tahun 1946 berubah menjadi kekerasan komunal berskala besar. Selama beberapa hari, massa berkeliaran di jalan, melakukan pembunuhan, pembakaran, penjarahan, dan serangan balasan.
Sekitar 4.000 orang dari kedua komunitas tewas, sementara ribuan lainnya terluka atau kehilangan tempat tinggal. Kekerasan kemudian menyebar, termasuk pembunuhan terhadap ribuan Muslim di Bihar dan serangan terhadap Hindu di Noakhali. Ketegangan politik yang sebelumnya berlangsung melalui perundingan dan pemilu, kini berubah menjadi ketakutan langsung di tengah masyarakat. Barbara dan Thomas Metcalfe mengingatkan, bertentangan dengan kesan yang mungkin muncul, pada titik ini belum ada sesuatu yang pasti, apalagi tidak terhindarkan. Yang paling penting, kita tidak boleh membaca resolusi 1940 dengan membayangkan bahwa negara Pakistan yang muncul pada 1947 sudah menjadi hasil yang pasti sejak awal. Meskipun perkembangan politik Muslim selama 7 tahun tersebut banyak diperdebatkan, hingga 1946, baik Jinnah, para pemimpin Muslim di tingkat provinsi, maupun Inggris belum membayangkan, apalagi menginginkan, bentuk partisi yang akhirnya terjadi. Setelah itu, setiap negosiasi berlangsung di bawah bayang-bayang kekerasan yang baru saja terjadi. Para pemimpin tidak lagi hanya memperdebatkan kursi dan kewenangan, tetapi juga menghadapi masyarakat yang semakin takut terhadap kemungkinan hidup di bawah dominasi komunitas lain. Pada saat yang sama, Inggris semakin kehilangan kemampuan dan kemauan untuk mempertahankan kekuasaannya. Jalan menuju kompromi pun semakin menyempit. Ketika perundingan politik gagal dan kekerasan komunal terus meluas, akhir kekuasaan kolonial bergerak menuju keputusan paling drastis, membagi anak benua menjadi 2 negara yang dipisahkan oleh garis batas baru. Pada tahun 1947, keputusan yang selama bertahun-tahun diperdebatkan akhirnya dijalankan dengan kecepatan yang mengejutkan. Inggris memutuskan untuk mengakhiri kekuasaannya lebih cepat dari rencana awal. Lord Mountbatten memajukan jadwal transfer kekuasaan ke bulan Agustus tahun 1947. Padahal masalah paling krusial belum benar-benar selesai, di mana tepatnya garis pemisah antara India dan Pakistan akan ditarik. Siapa yang akan mengamankan wilayah-wilayah campuran, dan bagaimana jutaan orang yang hidup berdampingan selama beberapa generasi akan menghadapi perubahan tersebut. Penarikan mundur kolonial dilakukan bukan setelah situasi stabil, melainkan ketika ketegangan komunal sudah menyala di banyak tempat. Tugas menggambar batas diserahkan kepada Sir Cyril Ratcliffe, seorang pengacara Inggris yang bahkan belum pernah datang ke India sebelumnya. Ia hanya diberi waktu beberapa minggu untuk membagi Punjab di barat dan Bengal di timur, 2 wilayah dengan populasi campuran, jaringan ekonomi yang saling terhubung, dan sejarah sosial yang tidak bisa dipisahkan dengan garis lurus. Ratcliffe bekerja dengan peta, data sensus, laporan administratif, dan tekanan politik dari berbagai pihak. Namun angka-angka tersebut tidak mampu menangkap kenyataan di lapangan. Desa yang bercampur, kota dengan lingkungan berlapis, saluran irigasi yang menyambung lintas distrik, jalur kereta, pasar, ladang, dan rumah keluarga yang tersebar di kedua sisi calon perbatasan. Ketika India dan Pakistan resmi merdeka pada pertengahan Agustus tahun 1947, garis batas final bahkan belum diumumkan kepada publik. Banyak orang merayakan kemerdekaan tanpa mengetahui bahwa rumah mereka mungkin sudah berada di negara lain. Ketika garis batas akhirnya diumumkan pada 16 Agustus, sehari setelah kemerdekaan India, dampaknya terasa seperti keputusan yang membelah kehidupan dalam semalam. Distrik-distrik dipisahkan, wilayah-wilayah terbagi, dan komunitas yang selama ini hidup berdampingan mendadak ditempatkan dalam logika baru. Apakah mereka akan tetap tinggal sebagai minoritas di negara baru atau pergi sebelum kekerasan datang? Di Punjab, perubahan tersebut segera berubah menjadi bencana kemanusiaan. Wilayah ini memiliki campuran besar Muslim, Hindu, dan Sikh, serta tradisi militer yang kuat. Ketika aparat kolonial mundur dan otoritas baru belum sepenuhnya siap,
kekosongan keamanan diisi oleh milisi, geng bersenjata, dan kelompok balas dendam. Desa-desa dibakar, iring-iringan pengungsi diserang, perempuan diculik, dan pembunuhan massal terjadi di jalan-jalan utama maupun jalur pedesaan. Kereta yang berangkat penuh pengungsi sering tiba di tujuan hanya membawa mayat. Di Bengal, kekerasan juga meletus meskipun pola dan skalanya berbeda menurut wilayah. Di banyak tempat, keputusan untuk pergi bukan lagi pilihan politik, melainkan kebutuhan untuk bertahan hidup. Migrasi yang terjadi setelah partisi menjadi salah satu perpindahan manusia terbesar dalam sejarah modern. Sekitar 12,5 juta orang terdampak akibat dari perbatasan baru. Muslim bergerak menuju Pakistan Barat dan Pakistan Timur, sementara Hindu dan Sikh bergerak menuju India. Banyak yang pergi dengan membawa sangat sedikit harta, meninggalkan rumah, toko, sawah, hewan ternak, dokumen, dan makam keluarga. Negara-negara baru yang lahir dari partisi belum memiliki kapasitas memadai untuk menangani perpindahan sebesar itu. Kamp-kamp pengungsi penuh sesak, administrasi kewalahan, dan wilayah-wilayah yang baru terbentuk masih harus menghadapi kekerasan yang terus berlangsung. Jumlah korban tewas tidak pernah bisa dipastikan secara mutlak, tetapi perkiraannya berada di kisaran beberapa ratus ribu hingga sekitar 1 juta jiwa. Di balik angka tersebut terdapat perubahan sosial yang sangat dalam. Kota-kota dan wilayah yang sebelumnya majemuk mengalami perubahan komposisi penduduk secara drastis dalam waktu singkat. Lingkungan yang dulu dihuni berbagai komunitas menjadi semakin homogen karena ketakutan, pengusiran, dan migrasi. Harta benda berpindah tangan, rumah-rumah ditinggalkan, dan jutaan orang harus membangun kembali kehidupan mereka di tempat yang sama sekali baru. Trauma partisi tidak berhenti pada mereka yang selamat. Ia diwariskan melalui cerita keluarga, ingatan tentang orang yang hilang, dan pengalaman ketika tetangga dapat berubah menjadi musuh atau justru menjadi pelindung. Kekerasan tahun 1947 juga membentuk cara dua negara baru itu memandang satu sama lain. Pakistan lahir sebagai tanah air politik bagi Muslim, sementara India menghadapi kenyataan bahwa jutaan Muslim tetap tinggal di dalam wilayahnya. Ketakutan yang muncul selama partisi membuat identitas agama semakin terkait dengan pertanyaan tentang keamanan, wilayah, dan negara. Dampak dari ketakutan tersebut digambarkan dalam buku A Concise History of Modern India. Namun bahkan bagi mereka yang selamat, rasa takut melahirkan anggapan luas bahwa seseorang hanya dapat merasa aman di tengah anggota komunitasnya sendiri. Anggapan ini kemudian ikut memperkuat kesetiaan terhadap negara, baik India maupun Pakistan, yang dianggap dapat menyediakan tempat berlindung yang aman. Dengan demikian, partisi bukan sekadar pembagian administratif antara dua negara merdeka. Ia adalah pemutusan mendadak atas jaringan sosial, ekonomi, dan emosional yang telah terbentuk selama berabad-abad. Garis batas baru tidak hanya memisahkan wilayah, ia memisahkan keluarga, ingatan, dan rasa aman. Dari reruntuhan inilah India harus mulai menyusun dirinya sebagai negara baru, sambil menanggung beban trauma yang belum sempat diproses sepenuhnya. Setelah tahun 1947, India lahir sebagai negara merdeka, namun dalam fondasinya masih sangat rapuh. Jutaan pengungsi masih bergerak, kamp-kamp penampungan masih penuh sesak, perang di Kashmir sedang berlangsung, dan luka partisi masih terasa di banyak kota besar di utara. Dalam kondisi seperti itu, para pemimpin India harus menjawab pertanyaan yang sangat mendasar. Apakah negara baru ini akan didefinisikan sebagai rumah politik bagi satu agama mayoritas, atau sebagai republik yang mencoba menampung keragaman yang tersisa? Jawaban yang dipilih sangat menentukan arah awal India merdeka. Di bawah kepemimpinan Jawaharlal Nehru dan para penyusun konstitusi, India bergerak ke arah negara sekuler.
Pilihan ini tidak berarti agama dihapus dari kehidupan publik, melainkan negara tidak secara resmi mengikat kewarganegaraan pada satu identitas agama tertentu. Konstitusi India yang mulai berlaku pada tahun 1950 menjamin kebebasan beragama, kesetaraan di hadapan hukum, dan hak-hak dasar bagi seluruh warga negara. Dalam kerangka ini, Muslim, Sikh, Kristen, Jain, Buddha, dan kelompok lain tetap diakui sebagai bagian sah dari Republik. Setelah pengalaman partisi, keputusan tersebut menjadi langkah politik yang sangat penting. Negara baru tersebut menolak logika bahwa pemisahan Pakistan otomatis menjadikan India sebagai negara Hindu. Pilihan ini juga berkaitan dengan kenyataan demografis. Tidak semua Muslim India pindah ke Pakistan. Jutaan orang tetap tinggal di kota, desa, dan wilayah yang telah menjadi rumah mereka selama beberapa generasi. Mereka tetap berada di Uttar Pradesh, Bihar, Bengal Barat, Kerala, Hyderabad, dan banyak daerah lain. Kehadiran mereka membuat proyek kebangsaan India tidak bisa dibangun hanya dengan bahasa kemenangan mayoritas. Negara harus menciptakan kerangka hukum yang memungkinkan minoritas tetap menjadi warga penuh, bukan sekadar kelompok yang ditoleransi. Karena itu, sekularisme India sejak awal bukan hanya prinsip abstrak, tetapi juga jawaban praktis terhadap kenyataan sosial pasca partisi. Namun, akomodasi demografis dan ruang hidup yang tersisa ini tidak serta-merta membuat trauma partisi menghilang. Di tingkat masyarakat, kecurigaan tetap bertahan. Banyak kota menyimpan segregasi tidak resmi dalam pola permukiman, jaringan dagang, dan hubungan sosial. Di beberapa tempat, isu seperti prosesi keagamaan, rute arak-arakan, penyembelihan hewan, atau sengketa properti dapat memicu bentrokan. Kerusuhan komunal juga masih kerap muncul pada dekade-dekade awal kemerdekaan, termasuk di Jabalpur, Jamshedpur, Ahmedabad, Bhiwandi, dan kota-kota lain. Skala dan penyebab langsungnya berbeda-beda, tetapi pola dasarnya serupa. Ketegangan lokal yang dipicu rumor, diperburuk oleh mobilisasi massa, lalu meledak sebelum aparat mampu mengendalikan keadaan. Riak-riak ini menunjukkan bahwa konstitusi dapat menetapkan prinsip, tetapi tidak otomatis menghapus memori kekerasan atau ketimpangan sosial yang diwariskan masa lalu. Di banyak wilayah, minoritas Muslim menghadapi persoalan ekonomi dan keamanan yang tidak selalu terselesaikan oleh jaminan hukum formal. Di sisi lain, kelompok-kelompok nasionalis Hindu terus mengembangkan jaringan organisasi sosial dan ideologis di luar pusat kekuasaan negara. Selama beberapa dekade, arus utama politik India masih ditopang oleh komitmen resmi terhadap pluralisme dan sekularisme. Namun di bawah permukaan, narasi tentang sejarah yang terluka, mayoritas yang merasa terancam, dan simbol-simbol keagamaan yang dipolitisasi tetap berkembang. Barbara dan Thomas Metcalfe menulis, dalam pandangan Kongres, India bukan hanya penerus pemerintahan Raj, tetapi juga sebuah negara sekuler, tempat Muslim bersama seluruh kelompok minoritas lainnya, setidaknya secara prinsip, berdiri setara dengan sesama warga Hindu. Jutaan Muslim yang tetap tinggal setelah partisi, baik karena pilihan maupun keadaan, telah hidup di dalam India. Karena itu, masa pasca partisi di India bukan sekadar periode pemulihan, melainkan masa konsolidasi yang selalu dibayangi kemungkinan retak. Negara berhasil membangun kerangka republik yang relatif inklusif dan bertahan cukup lama, tetapi fondasi itu terus diuji oleh letupan komunalisme yang tidak pernah sepenuhnya hilang. Ketegangan lama belum lenyap, ia hanya belum menemukan simbol nasional yang cukup kuat untuk menyatukan berbagai keresahan ke dalam satu gerakan politik besar. Situasi itu akan berubah ketika sengketa atas satu lokasi di Ayodhya diangkat dari persoalan lokal menjadi panggung mobilisasi nasional. Ketegangan yang selama beberapa dekade berada di bawah permukaan akhirnya menemukan simbol politik yang jauh lebih kuat di Ayodhya. Kota ini telah lama menjadi lokasi sengketa, tetapi selama bertahun-tahun persoalannya belum menjadi pusat politik nasional. Di sana berdiri Masjid Babri yang telah ada sejak abad ke-16. Kelompok-kelompok Hindu tertentu mengklaim bahwa masjid tersebut berdiri di atas tempat kelahiran Dewa Rama.
Sengketa hukum dan keagamaan atas lokasi tersebut sudah muncul sejak masa kolonial, termasuk bentrokan pada abad ke-19 dan pengaturan ruang ibadah yang memisahkan area dalam dan luar kompleks. Pada tahun 1949, situasi berubah ketika patung Rama ditempatkan di dalam masjid pada malam hari. Pemerintah kemudian menutup lokasi tersebut bagi jamaah muslim dan memperlakukannya sebagai situs sengketa. Selama beberapa dekade berikutnya, perkara ini bergerak lambat di pengadilan. Isunya tetap sensitif, tetapi belum menjadi kekuatan yang mampu mengubah arah politik nasional. Perubahan besar terjadi pada dekade 1980-an ketika organisasi-organisasi nasionalis Hindu mulai mengangkat Ayodhya sebagai simbol nasional. Vishwa Hindu Parishad bersama jaringan Sangh Parivar yang lebih luas mempresentasikan sengketa ini bukan sekadar sebagai persoalan properti atau sejarah lokal, tetapi sebagai bagian dari narasi bahwa umat Hindu telah kehilangan tempat yang dianggap suci bagi mereka. Dalam narasi tersebut, pembangunan kuil Rama di lokasi Babri diposisikan sebagai pemulihan atas luka sejarah. Isu yang sebelumnya terbatas pada sengketa hukum dan ritual lokal, kemudian berkembang menjadi kampanye identitas yang dapat menjangkau masyarakat jauh di luar Ayodhya. Negara ikut membuka ruang bagi eskalasi itu. Pada tahun 1986, sebuah keputusan pengadilan memungkinkan situs tersebut dibuka kembali. Keputusan ini memberi momentum baru bagi gerakan Ram Janmabhoomi dan memperbesar perhatian terhadap Ayodhya. Setelah itu, mobilisasi meningkat melalui kampanye politik, pengumpulan dukungan, serta berbagai kegiatan simbolik yang menghubungkan isu keagamaan dengan identitas politik. Ayodhya perlahan berubah dari sengketa hukum menjadi proyek mobilisasi massa. Puncak mobilisasi berikutnya datang melalui Rath Yatra pada tahun 1990. Lal Krishna Advani, Presiden Bharatiya Janata Party atau BJP, melakukan perjalanan politik melintasi India menggunakan kendaraan yang didekorasi menyerupai kereta perang. Perjalanan tersebut digunakan untuk mengumpulkan dukungan bagi pembangunan kuil Rama di Ayodhya. Di sepanjang perjalanan, simbol agama dan kampanye politik semakin sulit dipisahkan. Ketika Advani mendekati Ayodhya dan kekhawatiran akan kekerasan meningkat, pemerintah akhirnya menangkapnya. Namun mobilisasi yang sudah terbentuk tidak berhenti begitu saja. Barbara dan Thomas Metcalfe menulis, pada Oktober 1990 Lal Krishna Advani, Presiden BJP, melakukan perjalanan ziarah melintasi India dengan sebuah Toyota yang diubah menjadi kereta perang. Dengan menampilkan dirinya sebagai Rama, ia bergerak melintasi negeri dalam sebuah strategi politik yang sangat efektif untuk mengumpulkan batu bata yang akan digunakan membangun kuil baru. Pada tanggal 6 Desember tahun 1992, para Karsevak dari berbagai wilayah berkumpul di Ayodhya. Massa kemudian menyerbu kompleks Masjid Babri dan menghancurkan bangunan tersebut sedikit demi sedikit. Polisi dan pemerintah Uttar Pradesh gagal mencegah penghancuran itu. Aktivis Vishwa Hindu Parishad memainkan peran penting dalam mobilisasi tersebut, sebagaimana mereka juga terlibat dalam serangan sebelumnya pada tahun 1990. Penghancuran itu menjadi lebih dari sekadar runtuhnya satu bangunan. Ia menunjukkan bahwa mobilisasi jalanan berbasis identitas telah mampu menembus proses hukum dan kewibawaan negara. Dampaknya segera meluas. Kerusuhan anti-Muslim pecah di berbagai wilayah India dan menewaskan ribuan orang. Bombay menjadi salah satu kota yang mengalami kekerasan paling berat. Di sana, Shiv Sena dan para pendukungnya memainkan peran besar dalam serangan, sementara aparat lokal juga dituduh membiarkan atau terlibat dalam kekerasan. Ayodhya dengan cepat berubah menjadi titik rujukan nasional. Bagi sebagian pendukung gerakan sebagai simbol kemenangan politik dan identitas, sementara bagi pihak lain sebagai bukti bahwa perlindungan negara terhadap minoritas dapat runtuh ketika mobilisasi komunal mencapai skala besar. Secara politik dampaknya juga sangat besar. BJP yang sebelumnya masih berkembang sebagai kekuatan oposisi memperoleh dukungan yang semakin luas selama periode mobilisasi Ayodhya.
Dalam pemilu tahun 1991, perolehan suara BJP meningkat dari sekitar 12% menjadi 22% dan partai itu memperoleh 119 kursi di Lok Sabha. Dalam beberapa tahun berikutnya, BJP terus berkembang hingga menjadi partai terbesar di parlemen pada tahun 1996. Dengan demikian, Ayodhya menandai perubahan penting dalam politik India modern. Sengketa tempat ibadah yang sebelumnya berada di pinggir politik nasional, kini masuk ke pusat kompetisi elektoral. Simbol keagamaan, mobilisasi massa, dan narasi luka sejarah terbukti dapat diterjemahkan menjadi dukungan politik dan kekuasaan. Setelah tahun 1992, ruang bagi politik identitas mayoritas menjadi jauh lebih besar. Energi yang dilepaskan oleh mobilisasi itu juga tidak berhenti di Ayodhya. Dalam dekade berikutnya, ia akan bertemu dengan kekerasan baru yang lebih mematikan di tingkat daerah dan semakin memengaruhi arah politik nasional. Pada bulan Februari tahun 2002, Gujarat menjadi titik ledak baru dalam sejarah panjang ketegangan komunal India. Peristiwa tersebut bermula di kota Godhra ketika sebuah gerbong kereta Sabarmati Express yang membawa karsevak dan peziarah Hindu terbakar di dekat stasiun. 59 orang tewas. Kabar tentang insiden ini menyebar sangat cepat, disertai rumor, tuduhan, dan kemarahan yang segera meluas ke berbagai kota dan distrik. Sejak awal, peristiwa Godhra tidak berhenti sebagai tragedi yang menuntut penyelidikan, tetapi segera menjadi pemicu mobilisasi komunal yang jauh lebih besar. Dalam hari-hari berikutnya, Gujarat dilanda kekerasan balasan dalam skala besar. Lingkungan Muslim diserang, rumah dan toko dibakar, serta warga diburu di jalan-jalan maupun di permukiman mereka sendiri. Ahmedabad dan sejumlah wilayah lain menjadi lokasi kekerasan paling parah. Salah satu hal yang membuat peristiwa ini sangat kontroversial adalah munculnya bukti bahwa penyerang menggunakan data untuk mengidentifikasi toko dan tempat tinggal milik Muslim, sementara polisi selama beberapa hari gagal menghentikan kekerasan. Serangan kemudian menyebar dari Ahmedabad ke kota-kota lain dan bahkan ke wilayah pedesaan. Ketertiban baru berhasil dipulihkan setelah militer dikerahkan. Jumlah korban lebih 1.000 jiwa, sementara sekitar 150.000 orang harus berlindung di kamp-kamp pengungsian. Banyak keluarga kehilangan rumah, usaha, dan lingkungan tempat mereka sebelumnya tinggal. Kekerasan seksual terhadap perempuan juga menjadi bagian dari tragedi ini. Dampaknya tidak berhenti ketika kerusuhan mereda. Banyak Muslim tidak pernah kembali ke lingkungan asal mereka yang menunjukkan bahwa kekerasan juga meninggalkan perubahan sosial dan geografis yang bertahan lebih lama. Dampak paling penting dari peristiwa Gujarat terasa di bidang politik. Kekerasan memperdalam rasa takut dan pemisahan antar komunitas di berbagai wilayah. Dalam situasi seperti itu, isu keamanan, identitas mayoritas, dan ancaman terhadap komunitas Hindu memperoleh ruang yang semakin besar dalam politik. Pemilu negara bagian yang digelar pada Desember berlangsung dalam atmosfer yang sudah sangat terpolarisasi. Alih-alih kehilangan kekuatan setelah kekerasan, BJP justru kembali memenangkan pemilu dengan memperoleh 2/3 kursi di Majelis Negara Bagian. Hasil tersebut menunjukkan perubahan penting dalam lanskap elektoral Gujarat. Polarisasi komunal tidak melemahkan kekuatan politik yang sedang berkuasa, tetapi justru berjalan bersamaan dengan konsolidasi dukungan elektoral. Identitas agama semakin jelas berfungsi sebagai salah satu garis mobilisasi politik. Gujarat kemudian menjadi contoh bagaimana kekerasan komunal dapat diikuti oleh pengerasan basis dukungan dan penguatan nasionalisme Hindu dalam arena pemilu. Barbara dan Thomas Metcalfe menulis, pemerintahan BJP di tingkat negara bagian sama sekali tidak mengalami kerugian politik akibat keterlibatannya dalam peristiwa-peristiwa tersebut. Pemerintah nasional yang saat itu juga berada di bawah kendali BJP tidak membubarkan pemerintahan Gujarat di bawah Narendra Modi. Sebaliknya, Perdana Menteri Vajpayee menyalahkan Muslim di Godhra yang menurutnya menyalakan api dan membebaskan Modi dari tanggung jawab.
Ketika pemilu negara bagian digelar pada Desember 2002, BJP kembali menang dengan mayoritas 2/3 di Majelis Negara Bagian. Proses hukum dan penyelidikan atas kerusuhan berlangsung panjang dan penuh kontroversi. Sejumlah kasus besar kemudian diproses kembali, beberapa pelaku dihukum, dan perdebatan mengenai tanggung jawab negara terus berlangsung selama bertahun-tahun. Namun di tingkat politik praktis, dampaknya sudah terlihat sejak awal. Gujarat menunjukkan bagaimana identitas mayoritas, citra ketegasan pemerintahan, dan konsolidasi elektoral dapat bertemu dalam satu arena politik. Polarisasi tidak hanya menghasilkan kekerasan sesaat, tetapi juga dapat meninggalkan perubahan yang lebih lama dalam cara dukungan politik dibentuk. Pola yang terbentuk di Gujarat tidak berhenti sebagai fenomena daerah. Ia menunjukkan bahwa perubahan perilaku pemilih setelah kekerasan komunal dapat menjadi bagian dari fondasi proyek politik yang lebih besar. Dari negara bagian inilah sebuah gaya kepemimpinan, bahasa kampanye, dan strategi mayoritarian memperoleh pembuktian elektoral yang penting. Dalam dekade berikutnya, pola itu akan bergerak dari arena lokal menuju pusat kekuasaan nasional, membawa serta konsekuensi hukum dan sosial yang jauh lebih luas. Dalam satu dekade terakhir, polarisasi komunal di India tidak lagi bergerak hanya melalui pidato politik, kerusuhan lokal, atau sengketa pengadilan yang berjalan lambat. Ia kini bergerak serentak melalui parlemen, jalanan, layar ponsel, dan simbol-simbol negara. Kemenangan nasional BJP pada tahun 2014 disusul kemenangan yang lebih besar pada tahun 2019, memberi ruang yang jauh lebih luas bagi politik identitas mayoritas untuk diterjemahkan ke dalam kebijakan, bahasa politik, dan mobilisasi sosial. Di bawah kepemimpinan Narendra Modi, India tidak secara formal meninggalkan kerangka konstitusionalnya, tetapi perdebatan tentang siapa yang paling sah mewakili bangsa menjadi semakin tajam. Salah satu titik penting muncul pada tahun 2019 melalui Citizenship Amendment Act atau CAA. Undang-undang ini memberikan jalur kewarganegaraan yang lebih mudah bagi pengungsi dari Pakistan, Bangladesh, dan Afghanistan yang berasal dari komunitas Hindu, Sikh, Buddha, Jain, Parsi, dan Kristen, tetapi tidak mencakup Muslim. Kritik segera muncul karena agama disebut secara eksplisit dalam aturan kewarganegaraan. Kekhawatiran semakin besar ketika CAA dibaca bersama wacana National Register of Citizens yang memunculkan pertanyaan tentang siapa yang harus membuktikan status kewarganegaraannya, dokumen apa yang dibutuhkan, dan siapa yang paling rentan tersisih jika dokumen tersebut tidak tersedia. Protes besar kemudian muncul di berbagai kota, dari Delhi, Aligarh, Mumbai, Kolkata, hingga Bengaluru. Respons negara berbeda-beda, mulai dari pembatasan dan penangkapan hingga bentrokan dengan aparat. Pada awal tahun 2020, ketegangan di ibu kota memuncak menjadi kerusuhan Delhi yang menewaskan puluhan orang. Peristiwa itu kembali memperlihatkan betapa cepat konflik politik dapat berubah menjadi kekerasan komunal di tingkat permukiman. Di luar arena hukum, kekerasan jalanan juga mengambil bentuk yang lebih tersebar dan berulang. Dalam beberapa tahun terakhir, aksi main hakim sendiri oleh kelompok penjaga sapi muncul di berbagai negara bagian. Dengan alasan melindungi hewan yang dianggap suci oleh banyak umat Hindu, kelompok-kelompok ini menghentikan kendaraan, memeriksa muatan, menyerang pedagang ternak, dan memukuli orang yang dituduh menyembelih sapi atau mengonsumsi daging sapi. Korbannya sering berasal dari komunitas Muslim, Dalit, atau kelompok miskin lainnya. Banyak insiden kemudian direkam dan disebarkan secara daring. Rekaman tersebut juga membawa pesan simbolik bahwa sebagian warga dapat dihukum di luar proses hukum formal. Perubahan besar lain datang dari teknologi komunikasi. Jika pada masa lalu rumor komunal menyebar melalui pasar, tempat ibadah, atau pamflet, kini penyebarannya dapat berlangsung dalam hitungan detik melalui WhatsApp, Facebook, YouTube, dan platform lain. Video lama dapat diedit dan diedarkan kembali seolah-olah merupakan peristiwa baru. Penyebaran informasi seperti ini menjadi sangat efektif karena masuk ke ruang yang sangat pribadi, grup keluarga, lingkungan, alumni, dan jaringan relawan politik.
Polarisasi tidak lagi hanya diproduksi dari atas, ia juga direproduksi terus-menerus oleh pengguna biasa yang merasa sedang membela komunitasnya. Dalam iklim seperti ini, simbol sejarah lama kembali memperoleh daya politik yang sangat besar. Pada tahun 2019, Mahkamah Agung India memberikan lahan sengketa Ayodhya untuk pembangunan kuil Hindu. Pada bulan Januari tahun 2024, kuil Ram Mandir diresmikan di lokasi tersebut. Upacara peresmiannya disiarkan secara luas, dihadiri tokoh-tokoh penting dan dipresentasikan sebagai momen besar dalam sejarah peradaban India. Bagi para pendukungnya, ini dipandang sebagai pemulihan sejarah. Bagi para pengkritiknya, peristiwa tersebut menunjukkan bagaimana sengketa komunal yang pernah berujung pada penghancuran Masjid Babri kini memperoleh legitimasi simbolik di tingkat negara. Gabungan antara kebijakan hukum yang kontroversial, kekerasan vigilante di jalanan dan disinformasi digital membuat hubungan antar komunitas semakin mudah dipolarisasi. Warga tidak hanya berbeda pandangan, tetapi semakin sering hidup dalam ekosistem informasi, rasa aman dan hubungan dengan negara yang berbeda. Di beberapa tempat, segregasi permukiman semakin kuat. Di ruang publik, bahasa nasionalisme dan agama juga semakin sulit dipisahkan. India kontemporer tetap memiliki pemilu, pengadilan, media, dan masyarakat sipil yang aktif. Tetapi semua itu kini bekerja di tengah perdebatan yang semakin tajam tentang pluralisme dan identitas nasional. Thomas Blom Hansen dalam bukunya The Saffron Wave, Democracy and Hindu Nationalism in Modern India menulis, di India, ketakutan yang telah mengendap terhadap gambaran Muslim yang abstrak dan digeneralisasi tetap menjadi landasan ideologis utama gerakan nasionalis Hindu, sekaligus salah satu sumber paling persisten dari keberhasilan populer dan elektoralnya. Sejarah panjang tentang kategori, trauma, dan mobilisasi identitas dengan demikian belum berakhir. Bentuknya berubah mengikuti zaman. Jika pada masa kolonial identitas diperkeras melalui administrasi dan representasi politik, lalu pada abad ke-20 dimobilisasi melalui organisasi massa dan kekerasan komunal, pada era digital proses yang sama dapat bergerak jauh lebih cepat dan menjangkau jauh lebih banyak orang. Pertanyaan akhirnya bukan apakah Hindu dan Muslim sejak dahulu ditakdirkan untuk saling bermusuhan, tetapi bagaimana perbedaan yang pernah lebih cair terus dibentuk, dipolitisasi, dan diperkuat oleh institusi, kekuasaan, serta teknologi dari satu periode sejarah ke periode berikutnya. Sejarah India menunjukkan bahwa hubungan antar komunitas tidak selalu lahir sebagai permusuhan yang tetap. Dalam banyak periode, hubungan tersebut berjalan cair, penuh negosiasi, dan ditopang oleh kebutuhan bersama dalam perdagangan, pemerintahan, serta kehidupan sehari-hari. Perubahan menjadi hubungan yang kaku dan penuh permusuhan seringkali bukan dikarenakan perbedaan itu sendiri, melainkan cara kekuasaan membingkai, menghitung, dan melembagakannya. Ketika identitas mulai diubah menjadi kategori resmi, kursi politik, batas wilayah, dan alat mobilisasi massa, hubungan sosial yang sebelumnya lebih fleksibel perlahan kehilangan ruang geraknya. Dari sana, trauma sejarah memperoleh fungsi baru. Kekerasan masa lalu tidak lagi hanya dikenang sebagai luka, tetapi juga dapat dipilih, disusun ulang, dan dihidupkan kembali sebagai bahan bakar politik. Partisi, Ayodhya, Gujarat, dan berbagai kerusuhan lain terus hadir bukan hanya dalam buku sejarah, tetapi juga dalam pidato, kampanye, video pendek, dan percakapan digital sehari-hari. Semakin sering trauma dipelihara tanpa ruang pemulihan yang setara, semakin mudah ia digunakan untuk membenarkan ketakutan baru dan membentuk musuh baru. Pada akhirnya, kisah India modern memperlihatkan bahwa ancaman terbesar bagi sebuah bangsa tidak selalu datang dari perbedaan itu sendiri, melainkan dari keputusan politik yang terus mengubah perbedaan menjadi alat perebutan kuasa. Ketika identitas dipadatkan menjadi blok, trauma dipelihara sebagai amunisi, dan rasa takut dijadikan mesin mobilisasi. Yang terkikis bukan hanya kepercayaan antar komunitas, tetapi juga fondasi kebangsaan itu sendiri.
Pada titik ini, pertanyaannya bukan lagi apakah masyarakat majemuk bisa hidup bersama, melainkan berapa lama sebuah negara dapat tetap utuh jika persatuannya terus dikorbankan demi kemenangan politik jangka pendek.